Tapi bakal kalah ya sama yang itu. Tetapi kita bakal lihat bakal seperti apa di round kita yang keempat Bermuda. Karena pesawat sudah terbang. So, Survivors dan pemirsa dimanapun Anda berada. Kita akan segera masuk kembali untuk Bermuda yang kedua. Let's go! Oke, ini dia Bigan Bermuda yang kedua. Berang-berang makan coklat. Berangkat pesawatnya dari arah hangar menuju ke arah mil. Dan kalau misalkan kita lihat di sini, EVOS Divine bakalan mengamankan kawasan seperti biasa ada di observatory dan di sekitaran. Emang untuk saat ini lebih didominasi jarak dekat juga. Betul. Kayak ngomongin penggunaan jarak dekat kayak grenade, kemudian double vector, UMP mungkin. Dan lu sadar juga nggak, penggunaan shotgun itu kayak udah bener-bener jarang banget. Kalau dulu kan masih banyak banget tuh meta kayak entah itu double barrel, M1014. Tapi MG7 masih mendominasi juga. At least bisa kita bilang udah balance lah ya, seimbang. Seimbang untuk penggunaan dari setiap senjata yang ada di Free Fire ini. Kita move terlebih dahulu karena sini sudah ada MVP di round sebelumnya. EVOS Mr. 05 berhasil mendapatkan 3 kill dan membawa timnya mendapatkan buya. Iya ini dia Predator di match ketiga. Tadi ada di Purgatory EVOS Mr. 05 yang sepertinya sekarang dia masih coba standby di enggak. I don't know, enggak. Karena IOG-nya sendiri udah kabur. Oke. Gua kira dari EVOS sadar ada pergerakan dari IOG yang berusaha untuk masuk zona. Dan sekarang EVOS Kenzo dan juga Samterkin juga ternyata mereka nggak notice kalau di belakang mobil mereka itu ada IOG. Dua orang numpang lewat. Punten gitu kan. Punten. Tapi ini gue menarik. Meta Misha yang digunakan oleh tim EVOS. Sekalipun kayak mereka misalkan gak ada mobil, motor pun jadi. Apalagi udah ada vektor yang dipakai sama Mr. 05. Ya kan, ngeras, naik motor, turun pakai vektor. Itu emang gaming sekali. Menjadi meta yang sekarang, tetapi di sini Tanamai Putra berhasil mendapatkan 2 knock dan sebuah granatnya menuju ke arah sendiri dengan sebuah granatnya malah harusnya tereliminasi kalau misalkan dikomit oleh tim dari The Pillars Gladius. Tapi pergerakan dari The Pillars Gladius sepertinya gua melihat sedikit keraguan-raguan di diri mereka. Ternyata di arah sana NXT Liga Game harus tumbang di posisi ke-12. Waduh. NXT Liga Game pulang di posisi ke-12 dan juga tadi West Bandit kalau nggak salah dia juga pulang di posisi ke-11. Kalau misalkan kita lihat pertarungan antara The Pillars dan juga GPX ya, itu posisi GPX bener-bener susah banget dan sekarang malah ketahuan sama EVOS Bigan. Iya, Street yang sudah mulai melepaskan tembakan ke arah lawannya, apalagi Streetnya udah pakai Moko, kelihatan juga seharusnya posisi open dari Siren ya sudah mulai coba dipantau oleh Mr. 05 dengan sebuah gol juga dibuka. Sepertinya bakal dilemparkan juga granat seharusnya dari Mr. 05 kali ini. Coba dilemparkan, pasak jebret. Wow. Satu granat, satu squad rata. Waduh, jujur aja ini posisi yang bener-bener gak enak banget buat Siren di atas Gladius kali ini tentunya. Tapi EVOS sudah mulai mengamuk, udah dapat 8 poin eliminasi yang bakal menjadi pertahanannya juga. Kali ini juga ada The Prime Esports yang bakal menguji tim dari EVOS Divine yang lebih untuk sedikit lebih narik mundur kembali. Karena memang mereka punya objektif yang lebih bijak dan lebih aman harusnya untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Sementara tim dari The Prime Esports agak sedikit tertahan. Di arah samping sebelah kiri ada The Pilar, sebelah kanan juga sudah ada DG Esports yang sudah mulai tergigit zona. Bahkan Ikam pun udah kelihatan yang kali ini sudah mulai seperti open firing menuju ke arah Ikam. Tetapi dari TR9 juga dengan senjata yang pilihannya masih cukup sulit untuk men-take down satu player dari tim DG Esports. Lord, ternyata dia dapat kalau seorang jauh dengan snipernya yang begitu mematikan. Bahkan ternyata di sana langsung ter-ending. Coba dihancurkan dulu dari depan sana. IOG-nya tumbang di posisi ke-7. Sayang, 1000 sayang. Fung, jika ditumbangkan ternyata Street juga berhasil mendapatkan kill-nya kali ini. Dotnya berhasil mendapatkan Ikam dan langsung dipulangkan secara lobby. Zonanya agak sedikit besar, tetapi Nathan bertumbangkan kali ini bakal diuji sesalvaing oleh EVOS Divine. Meleset sedikit pertahanan dari tim Eko Esports. EVOS-nya begitu komit untuk masuk ke pertahanan dari tim Sesalvaing. Kemana di sana ternyata ada 2 tim juga. Jaco berhasil dapat oleh Mr. 05 kali ini. Langsung dikenak down. Bakal coba di-end dulu. Gak nge-end ada pelontar yang dikeker menuju ke dalam, tapi masih belum berhasil mendapatkan korban. Barra berhasil mendapatkan dot kali ini yang bakal coba ending 2 orang. Dan ternyata TP-nya Gladiusnya rata, tapi masih ada ses yang harus dipulang makan ke lobby. Mr. 05. Wow, granatnya kembali meratakan satu squad.
ketat. Dan 15 kill. EVOS kali ini mendapatkan 15 kill. Flashback FF5M season lalu, zona seperti ini, EVOS mendapatkan Buya, tapi kita nggak tahu untuk di season sekarang apakah EVOS Divine berhasil dengan mendominasi zona kali ini. Coba dipelontarin. Wow, berhasil untuk memberikan damage yang begitu sakit. Mr. 05 masih begitu agresif. Sudah Kenzone-nya ditumbangkan. 3 orang kali ini dari tim EVOS Divine. Coba dia ujian granat yang bakal diledakan. Amerta masih belum mau mengalah dengan menuzinya. Sam-nya sudah begitu sekarang dan Amerta tersisa sendirian melepaskan Yamsul. Sam-nya berhasil ditumbangkan. Solo squad. Ayo Amerta sendirian. Kali ini bakal melakukan ending terlebih dahulu. Sedikit lebih bersabar kembali. Oh my god. Abax yang berhasil mendapatkan EVOS Divine ternyata. Buya untuk DG Esports. Sekarang tiba saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan tanah air. Masuk aja untuk di match 5 kita kali ini. Oke, ini dia kalah hari kedua yang bakal kita lihat hari ini. Dan juga pesawatnya langsung kita terbangkan aja dari area Central Open Map, dimana Mes bakal menuju area Santa Catarina. Dan Santa Catarinanya ada di area Blue Zone. Dan kalau sedikit gua lihat dari arah jalur pesawat ini Baby Moon, ini pembagiannya apa ya, signifikan banget atau pas gitu ya, 50-50 ya, seimbang. Ke arah atas dan ke arah bawah itu 50-50. Jadi untuk masing-masing tim yang mempunyai drop zone di ujung itu masih enak banget untuk pergi ke sana. Iya benar, sendiri ya. Dari skema yang ada dari Kalahari sendiri. Betul. Itu fight-nya tuh cukup lama harusnya. Betul, jarang banget pertemuan diri kecuali tadi West Bandit dengan NXL yang emang dua tim ini itu menentukan arah drop zone yang sama di command post. Jadi mau nggak mau salah satu itu bakal ada yang mengalah. Beda halnya kayak Kalahari pertama tadi di round kedua ya Bun ya. Dimana itu dari NXL sama West Banditnya nggak ketemu untuk di early. Dan tadi entah kenapa mereka lebih mencoba untuk fight aja, berbeda dari tim yang ada di Serenes. Contohnya itu dari Memang anak-anak FR yang memang sudah mendapatkan keuntungan komponen enak, mereka nggak mau bergerak, mereka mencoba untuk ngenyayurin aja dan berhasil untuk dapetin beberapa kill point. Dan kali ini kita bakal bergeser sejenak di mana ada Eko Esports yang akan berhadapan dengan teman-teman dari EVOS Divine. Dudes berhasil untuk men-knockdown 2 orang sekaligus dan kali ini Dudes harus ter-knockdown aja. Oke, kalau kita lihat sudah ada spamming granat di mana 2 orang tadi street dengan juga Sam Terpin berhasil jatuhkan, rupanya bakal ada tim ketiga yang bakal coba terjun untuk fight mengrecoki pertempuran antara Eko dengan EVOS, di mana kali mencoba untuk medikasi dari kedua belah pihak tim. Namun di sebelah kiri sudah ada granat matang masuk. Koja pun harus merasakan ledakan tersebut. MN05 mencoba untuk menghindari karena dari EVOS udah mulai sadar ini nggak sehat. Dari belakang juga masih ada tim baru yang bakal to fight. Jadi mereka bertahan sambil mencari posisi teraman. Ya, dan akhirnya dari kedua binatang buas ini harus mencoba untuk backup satu sama lain. Kenapa? Karena memang sangat-sangat dirugikan. Mereka sudah mengeluarkan beberapa resource juga, ada beberapa granat juga, dan kemungkinan dari anak-anak Iko tahu posisinya cukup nggak oke juga. Ya udah, kita mau nggak mau cabut dulu aja, kita tahan dulu aja, kita nggak harus ngeras karena ini kita sudah masuk untuk ke match kelima yang dimana sebenarnya mereka tuh mau nggak mau harus masuk ke late game ya. Karena kalau misalkan mereka memaksakan untuk fight, sedangkan kalau gua rasa setup dari EVOS juga cukup oke juga, cukup mental yang kuat banget untuk menghadapi tim yang memang ada. Dan ini kuat banget dari EVOS sehingga dari anak-anak Iko mau nggak mau mencoba untuk back off, dan ternyata EVOS-nya nggak melakukan pengejaran ke anak-anak Iko, melainkan menggunakan launchpad terbang ke arah zona yang aman, dan mereka sudah masuk ke dalam zona aman yang harusnya EVOS. Ya, bahkan tadi EVOS untuk kedatangannya pertama mereka emang gak bener-bener aman, Baby Moon. Dan kali Garapan ditumbangkan, di mana sang macannya bakal mengamuk. Kali ini Tayo berbaik hati mencoba untuk revive, tetapi dari belakang bakal ada tembakan balasan, di mana bakal coba untuk ditambahkan lagi shotgun double barrelnya dari Sarena 05 mencoba untuk mencari musuhnya di depan sana, berhasil untuk dijatuh. Tetapi di selain juga ada Force Rider Ulti yang lagi dan lagi mendapatkan orang, dan Tayonya berhasil untuk dijatuhkan. Sang Landa Kuning posisinya terancam. Ya, ini sang Landa Kuning harus berhadapan dengan 2 binatang buas sekaligus. Ada anak-anak Iko juga, ada EVOS juga, dan posisinya harus bertemu lagi. Itu dia critical damage dari seorang Mr. 05 menggunakan satu grozanya, berhasil untuk menyekaratkan satu dus, dan kali ini masih mencoba untuk survive dulu, di mana teman-teman dari Iko bakal mencoba untuk masuk ke dalam zona aman. Ya, ini dia kalau kita lihat bakal terjadi perang explosions lagi, di mana kita berhasil untuk dijatuhkan.
dijatuhkan di tangan MR05. Langsung di-ending lagi dengan granat kedua. Di mana satu orang udah coba sekarat ombak kali ini. Tetapi MR05 terlalu jauh dari posisinya. Namun mencoba untuk bergerak ke arah atas. Tetapi dari belakang harus berhati-hati karena sang landa kuning berhasil untuk masuk. Bakal coba untuk dihancurkan. Satu orang berhasil jatuh. Ter-takedown oleh circle kali ini. Bakal coba untuk ditunggu lagi. Satu orang bajanya ngapain? Harus berdiam diri tetapi merasakan tembak sakit. Di mana satu orang tersisa dan juga EVOS bergerak masuk ke dalam zona yang cukup aman. Iya, dan zonanya udah cukup sakit banget sih. Anak-anak Iko masih belum bisa masuk ke dalam zonanya nih. Memang sangat-sangat disayangkan. Apalagi tadi ada Koja juga yang memang masih nggak tahu kenapa dia harus terdiam begitu saja. Dan gue rasa di sini dari anak-anak EVOS bakal nggak mencoba untuk menungguin anak-anak dari Iko. Kenapa? Karena posisi zonanya udah sakit dan sangat-sangat nggak wise. Kalau misalkan dia masih menunggu satu orang doang. Satu duel tetapi Devito harus dijatuhkan dan hasil game dieliminasi. Di posisi keempat Mei Putra granatnya benar-benar on point kali ini. Bergerak ke depan terlihat juga peperangan granat Ham XD. Seorang Grasher kali ini memegang senjata MG7 dan mencoba mencari satu celah men-takedown ke arah depan tetapi berhasil dapatkan di eliminasi di posisi ketiga. Nice di sisi kali ini di mana ada Wings juga dengan Ian harus terjatuh. Chelsea masih bersama eliminasi di posisi kedua dan Sirennya yang berhasil mendapatkan buyah. Yes, ini dia GPX berhasil untuk membuyakan di match kelima kita. Dan ini dia Azuri. Map terakhir kita akan segera dimulai tentunya. Match ke-6 ada di Purgatory. Oke, ini dia langsung aja kita terbangkan pesawatnya dari area pertengahan antara Madhouse dengan Scarlet menuju Gold Course kali ini. Di mana sang macan langsung turun menuju rumah mereka di Madhouse. Serta Scarletnya bakal diisi oleh DG dan Force Riders menuju Forge. Yes, dari Force Rider ke Force, dari EVOS Divine bakal biasa ke rumah mereka di Madhouse. Sementara beberapa tim lain masih coba menggapai drop zone impian mereka masing-masing. Tapi kalau misalkan kita ngomongin blue zone, kemungkinan besar dari The Prime setelah mereka gak berlama-lama ke Fields langsung belok ke Crossroad. Menurut gue mereka harusnya dapetin dari segi resource yang bener-bener maksimal banget kalau mereka emang setelah dari Fields langsung ke Crossroad ya. Karena memang di Crossroad sebenarnya juga nggak ada siapa-siapa lagi selain The Prime. Sementara kalau misalkan lu lihat di sini, EVOS sudah standby juga di sekitaran Madhouse walaupun mereka juga posisinya kalau misalkan lu lihat mereka tuh saling berjauhan satu sama lain. Dua orang doang yang ada di pulau tengah-tengah. Cuman ada Kenzo dan juga Street. Sedangkan Sam 13 dan juga Mr. 05 mereka bermain di pinggiran danau Madhouse-nya. Yaps, dari EVOS ini emang benar-benar Iya. Padahal tadi kalau misalkan kita lihat posisi dari GPX kan mereka dari Quarry ya. Pas mereka ke Marble Works tiba-tiba ada tim lain dari tim The Prime. Kalau misalkan dilihat lagi, wih barusan ketemu nih GPX sama EVOS berpapasan di balik satu jembatan. Apakah di sini EVOS Divine bakalan mengejar ke arah GPX? Tapi kayaknya sih kalau dilihat sih enggak sih. EVOS lebih milih untuk ngalah dan mereka seperti biasa bakalan bermain di luar zona. Oke, berpindah di POV lain di mana kali ini Beyond berhasil coba untuk lemparkan satu granat matang dan Force Riders bakal coba untuk digerus kali ini di mana Azril udah coba untuk di revive dan dua orang tadi sempat ter-takedown masih bisa coba dihidupkan lagi. Dan kali ini dari Force Ridersnya bakal di ending dulu dari Beyond dengan granat, lagi-lagi granat Pak. Oke. IOG Beyond dengan 7 grenade yang masih ada dan tersedia kemungkinan besar ini bakalan berbahaya banget ketika nanti udah menjelang entah di mid gamenya atau mungkin di late gamenya. Karena kalau misalkan lu sadar juga IOG kalau gue lihat sekarang sih mereka lebih bermain nothing tulus. Kayak siapa aja yang ada di depan mereka bakalan ditabrakin satu persatu. Sekarang kita dipindahkan di POV lain di mana dari The Pride bakalan ketemu dengan EVOS Divine. Iya, ini dia sang macan kita. Bakal kita lihat di arah depan di mana dua motor yang bakal coba untuk diutus ke arah depan sambil setup posisi. Streetnya mencoba untuk backup di mana Street tadi berhasil mendapatkan shot dan kali ini satu granat bakal dilemparkan ke arah depan untuk memberikan satu berbahayaan bagi teman-teman EVOS. Dan juga udah mulai setup lagi di sini. Kalau gue lihat dari EVOS itu mereka nggak mau ngerecokin langsung ya, lebih ngeliat dulu ke arah pergerakan di mana musuhnya atau kemana perpindahan dari musuh tersebut.
Iya. Apalagi di sini kalau misalkan kita lihat juga EVOS Divine mereka menggunakan vehicle-nya dengan skill Misha yang bener-bener bisa dibilang jadi meta untuk sekarang. Ini merupakan satu keuntungan buat EVOS juga. Dan tanpa diduga, tiba-tiba aja Iko Kuchai. Oh my god, apa yang terjadi? Kalau misalkan dilihat sekarang ini bakalan susah sih buat The Pillars menjadi juara untuk FFM kali ini. Tapi kita bakal lihat nanti kira-kira untuk hasil standingnya bakalan seperti apa. Sekarang kita lihat tinggal 8 tim lagi yang masih tersisa. EVOS masih konsisten, mereka masih ada di dalam zona, belum mendapatkan point kill, mereka kemungkinan bakalan ada di late game. Dan sekarang perangnya mulai pecah lagi Azuri. Oke, kalau kita lihat juga dari belakang rumahnya bakal ada tamu tadi undang. Sus Alfai mencoba untuk menghujamkan peluru, di mana Gareth tadi berhasil didapat. Tetapi The Prime gak bakal tinggal diam. Di mana yang 05 nya berhasil coba untuk dijatuhkan. Di ending dulu gamingnya keren, tetapi Amerta harus digerus golnya. Di mana kali ini Street masih berada di bawah sambil di backup oleh Sam 13 dan kali juga dari belakang masih cukuplah sulit posisi mereka. Amertanya berhasil dijatuhkan oleh Circle. Bakal coba untuk di ending dulu, poin gratis bagi Pos. Tetapi dari sisi sebelah kanan sudah ada sang Kenzo nyari dijatuhkan. Tetapi DG dia mau tinggal diam, dia mau membiarkan kesempatannya lepas sambil coba untuk secure ke arah kanan. Di sisi lain juga Streetnya berhasil dijatuhkan oleh Tuar-Arnain dengan MX2B, di mana granat bakal coba untuk dilemparkan ke depan. Ada balasan, begitu aja. Iwaki eliminasi di posisi ke-6, cukup sulit. Abax bakal terjatuh kali menyisakan 2021 Fall 2. The champion of Free Fire Indonesia Masters 2021 Fall adalah tim EVOS Divine. Selamat sekali lagi kepada EVOS Divine, the champion of Free Fire Indonesia Masters 2021 Fall. Kami persilakan sekali lagi kepada Bapak Christian Wihananto selaku country producer of Garena Free Fire Indonesia untuk bisa memberikan hadiah senilai 350 juta rupiah kepada tim EVOS Divine. Game hari ini benar-benar deg-degan banget, bikin kita semua deg-degan. Amazing job kepada tim EVOS Divine. Dan mereka sendiri juga mendapatkan tiket ke babak finalis, ke babak finals Free Fire Asia Championship. Tim EVOS Divine, the champion of Free Fire Indonesia Masters 2021 Fall. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk tim EVOS Divine. Kalian udah suka ngangkat-ngangkat itu, gimana kalau saya langsung aja ngangkat trofinya? Sekarang saya akan mengundang kepada tim EVOS Divine untuk melakukan trofi lifting. Dalam hitungan ketiga, bersama-sama 1, 2, dan 3. EVOS Divine, the champion of Free Fire Indonesia Masters 2021 Fall. Congratulations to EVOS Divine. What a spectacular grand final today. Tidak ketebak sama sekali. Situasi yang sangat menegangkan sekali hari ini. Great job to all teams. You guys are amazing. Keren banget, tipis sekali poinnya. Dan Survivors, langsung saja inilah dia standing league
Grand Finals hari ini. Check this out.